Annyeonghaseyo, ketemu lagi dengan Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Duna. Oke, jadi kenapa Mai nonton drama ini? Ini karena pemeran utamanya adalah Suzy. Jadi Mai ini penggemar beratnya Suzy. Dan menurut Mai, sampai sekarang itu Suzy adalah cewek tercantik yang Mai pernah lihat gitu ya. Kasih jempol kalau kamu juga setuju sama pendapatnya Mai ya. Jadi Mai itu kenal dia pertama kali debut sebagai anggota Miss A visualnya. Dan sampai sekarang menurut Mai dia masih tetap yang tercantik. Nah, kalau kamu kangen nih lihat Suzy sebagai seorang idol, kamu bisa nonton drama ini karena di drama ini Suzy itu seakan balik lagi ke masa-masa dia ketika menjadi idol gitu ya. Malah menurut Mai dengan visual dia sekarang, dia masih bisa jadi idol Gen 4. Kamu gak akan tahu kalau dia kelahiran tahun 94. Masih cantik banget kayak kelahiran tahun 2000-an gitu ya, Suzy gitu ya. Oke, jadi drama Duna ini pendek banget guys. Ini cuma ada 9 episode dan dia tayang di network Netflix. Ini berdasarkan webcomic katanya drama ini ya. Dan drama Iduna ini katanya cepat sekali kalau main nggak salah inget ya. Itu ditayangkan itu sehari satu gitu ya. Jadi dari Oktober 20 itu langsung selesai lah akhir Oktober gitu ya. Dan karena cuma 9 episode dan pendek banget, rata-rata episodenya itu cuma 48 menit ya kalau di rata-rata. Nah jadi Mai juga nggak mau kasih kamu drama review yang panjang karena itu nanti Mai ceritain semua dong ya. Jadi Mai mau kasih sinopsis sedikit banget buat kamu. Tapi semoga ini tidak mengurangi rasa penasaran kamu terhadap drama ini. Karena sekali lagi Mai bilang, dramanya Suzy itu tidak pernah abal-abal ya. Sejauh yang Mai semua pernah nonton. Oke, jadi Iduna yang diperankan oleh Bae Suzy, jadi dia adalah seorang idol, anggota girl group gitu ya. Dia adalah main vokalis dan juga visualnya, senternya grup itu. Jadi dia adalah member yang paling terkenal dari girl group itu. Tapi suatu hari dia mengumumkan pensiunnya gitu ya. Dia pun pensiun itu ketika dia sedang berada di puncak-puncaknya. Loh, apa yang membuat dia pensiun itu sebenarnya? Nah, jadi setelah dia pensiun, dia pun tinggal di sebuah rumah sharing ya, kayak dorm lah gitu ya. Tapi ini rumah sharing, jadi cowok cewek gitu ya. Dia cewek, dia tinggal di lantai 1, cowok-cowok tinggal di lantai 2. Nah, dan dia juga menutup diri dari dunia luar gitu ya. Jadi dia jarang keluar rumah, dia juga sering merokok. Jadi di sini kamu bisa melihat sisi badass-nya Suzy ya, dia ngerokok di sini ya. Nah, jadi suatu hari dia ketemu dengan cowok pindahan, cowok baru ya yang tinggal di dorm sharing ini ya. Dia adalah Lee Won Jun yang diperankan oleh Yang Se-jong. Nah, dia adalah seorang mahasiswa yang baru pindah. Jadi dia dari kota lain gitu ke Seoul untuk melanjutkan kuliahnya. Nah, si Won Jun ini adalah orang yang ramah gitu ya. Dan benar-benar seorang yang biasa banget lah kayak gitu ya. Dia sampai harus bekerja part-time di mana-mana untuk menghidupi untuk membiayai hidup dia lah di Seoul gitu ya. Nah, ternyata nih ketemulah si Duna dan juga Won Jun. Nah, Won Jun ini nggak tahu kalau Duna itu sebenarnya adalah seorang idol gitu. Meskipun sebenarnya teman baiknya Won Jun itu adalah fansnya grupnya Duna gitu ya. Tapi Won Jun hanya kaget aja gitu. Dia lihat cantik, rasanya kenal, tapi dia nggak benar-benar tahu sampai suatu saat baru dia sadar kalau itu adalah Duna, idolanya temennya gitu ya. Nah, jadi pertama kali Duna pun salah sangka karena dia mengira Won Jun ini adalah stalker. Kiranya adalah fans dia yang tinggal di share house itu gitu ya. Itu karena si Won Jun itu pakai jaket ya, sweater itu ada lambang Dream Sweet, itu grupnya si Duna gitu ya. Itu padahal punya temennya gitu ya, sebenarnya kayak gitu. Jadi sempat ada kesalahpahaman. Jadi pada awalnya Won Jun itu merasa heran kenapa Duna itu
kayak gitu kepribadiannya, benar-benar tertutup, benar-benar dingin, cuek gitu ya. Nah tapi karena mereka sering ketemu, akhirnya mereka pun saling tertarik. Nah awalnya mereka tuh menjadi teman gitu ya. Dan Duna itu sering mengerjai Wonjun karena Wonjun itu orangnya polos ya, benar-benar seorang yang biasa gitu. Dan Wonjun itu sempat kesel banget karena dikerjain Duna gitu ya. Dia sampai bilang, apakah lucu mengerjai orang? Pokoknya sempat ribut ketika mereka masih berteman. Tapi akhirnya mereka mulai menerima satu sama lain dan berteman dengan lebih baik gitu ya. Nah, tapi setelah mereka berteman itu sampai mereka bilang kayak gini ya, jangan sampai jatuh cinta sama aku. Yang satunya juga bilang, awas kalau kamu jatuh cinta sama aku. Sudah bilang kayak gitu. Pokoknya mereka jadi teman. Nah, tapi ketika mereka berteman itu, Wonjun masih tetap terbayang dengan cinta lamanya. Cintanya sejak zaman SMA kalau nggak salah ya. Dia adalah Kim Jinju yang diperankan oleh Hayoung. Jadi Wonjun itu masih suka banget sama Jinju, tapi dia nggak yakin kalau Jinju itu masih suka dengan dia atau enggak gitu. Karena Wonjun pernah sekali confess dengan Jinju, tapi Jinju itu nggak menjawab, malah hubungan mereka menjauh. Nah akhirnya mereka malah ketemu lagi karena Jinju itu kuliah juga di universitas yang sama dengan Wonjun. Nah akhirnya mereka ketemu lagi gitu ya. Dan tetap mereka berada di friend zone gitu ya. Dan bukan hanya satu masalah, Wonjun ketemu masalah yang lain, yaitu si gadis yang bernama Choi Ira. Jadi dia adalah teman masa kecilnya Wonjun ya, yang diperankan oleh Park Se-won. Jadi dia ini sejak kecil itu udah suka banget sama si Wonjun gitu. Dan akhirnya mereka ketemu lagi di kampus. Makin pusing lah Wonjun oleh dua wanita ini. Nah sedangkan dari satu pihak si Duna itu dipusingkan dengan suatu saat perusahaan yang lama itu, agensi dia yang lama itu, si manajer Park In-wook itu kembali mencari Duna ya. Dia diperankan oleh Lee Jin-wook ya. Dia mencari Duna karena agensinya menginginkan Duna untuk ganti rugi karena dia mendadak pensiun gitu kan. Bagaimana dengan ganti ruginya gitu. Padahal Duna ya bisa dibilang tidak terlalu banyak uang lagi karena omanya itu mengambil uangnya Duna gitu ya, banyak banget. Dan Duna itu namanya tercoreng oleh omanya gitu. Dan ini menjadi misteri kenapa Duna itu mendadak ingin pensiun. Karena sebenarnya kehidupan idol ini menurut pandangan Mai ya, itu kehidupan itu terlalu berat untuk Duna gitu ya, sampai dia mencapai titik jenuh dan pada saat itu dia memutuskan untuk pensiun gitu. Dan sebenarnya pensiunnya itu kontroversial banget. Di suatu pertunjukan yang sangat penting, Duna itu melompat, katanya begitulah ya, pingsan istilahnya ya. Jadi sejak itu Duna pun tidak mau lagi kembali ke panggung karena menurut dia tidak bisa bernyanyi atau menari lagi. Nah karena itulah dia pindah ke share house dan ketemu lagi dengan Wonjun. Dan seperti yang Mai bilang, mereka berawal dia berteman, tertarik, dan akhirnya mereka pacaran. Tapi nih, tentunya berpacaran mereka tidak segampang yang kita pikirkan. Wonjun dikelilingi dua cewek tadi, dan Duna itu menyukai manajernya Park In-wook. Tapi Park In-wook ini terus-terusan mengabaikan Duna gitu ya. Nah tapi suatu hari Park In-wook ini kembali lagi ke Duna untuk mencari Duna. Apa yang akan terjadi dengan hubungan Duna dan Wonjun? Dan ada akhir seperti apa antara kisah cinta Duna dan Wonjun? Ini menarik banget karena menurut Mai ya, endingnya sendiri adalah open-ended gitu ya. Jadi kamu bisa pikirkan ending seperti apa yang kamu mau, meskipun ada clue di situ ya. Tapi menurut Mai, ini yang Mai tangkap dari clue itu, mereka akan berakhir happy ending. Bagaimana menurut kamu? Nah, tertarik kan? Karena endingnya tidak seperti K-drama pada umumnya gitu. Nah, karena itu Mai saranin kamu buat nonton Iduna yang cuma 9 episode ini. Ya, duduk sehari juga selesai. Oke, dan juga selain pemeran utama, Duna itu super cantik. Aduh, gaya dia ya menggoda banget.
heran Wonjun kalau sejak pertama nggak suka sama Duna. Tapi memang sikapnya agak sedikit menyebalkan sih ya Duna di sini. Nah, ada wajah-wajah lain yang juga mungkin kamu sering lihat di K-drama lainnya ya, yang berperan di drama ini. Oke. Kita lihat komentar para orang-orang di Asian Wiki. Wow, I love Suzy. She is so thin and has such a feminine face. Love her. Dia nggak kurus sampai kemana menurut Maya. Masih menurut Maya itu dia tuh masih tetap langsing. Curve-nya itu loh. Kenapa ada netizen yang headache katanya melihat endingnya? Seperti Mai bilang, ini open ended. Kenapa? Why not? Why not? Gitu ya. Mai suka sih dengan K-drama yang beda banget. Seperti biasa Suzy itu nggak pernah abal-abal kalau mengambil skrip gitu ya. Kayak drama ini deh ya. Boring? Enggak, bagus kok. Tadi Duna cantik banget, iya dong. Enggak. Bukan berarti mereka nggak stay together in the end ya. Coba kamu ambil hintnya satu-satu, kamu akan lihat ending seperti apa sebenarnya. Meskipun Mai bilangnya open ended, sebenarnya kalau kamu perhatiin benar-benar itu tuh happy ending loh. Kamu bisa komen deh di bawah videonya Mai, menurut kamu gimana? Dan kenapa Mai bilang ini happy ending gitu ya? Karena Mai juga udah baca dari beberapa web gitu ya, dan itu menyadarkan Mai, oh iya benar ya, Mai cuma tidak menangkap itu, tapi sebenarnya ini happy ending gitu ya. Oke, Iduna di Asian Wiki mendapatkan rating 85%. Rating dari Mai untuk drama Iduna sebesar 89 gitu ya. Jadi ini tetap drama wajib nonton buat kamu gitu ya. Dan di sini Duna juga adalah seorang yang punya masalah gitu ya dengan psikologi dia gitu ya, karena dia tertutup dan dia bermasalah, dia gadis yang kurang empati. Karena itu dia terlihat sangat dingin dengan Wonjun, dan ini terlihat seperti dia memanfaatkan Wonjun gitu ya. Padahal sebenarnya Duna itu jatuh cinta dengan Wonjun, hanya saja dia tidak bisa mengungkapkannya karena memang ada masalah psikologi gitu ya. Jadi bagaimana nih dia bisa mengatasi masalah itu, dan bagaimana Wonjun membantunya gitu ya. Oke, kita lihat Suzy. Ih, cantik banget sih dia nih. Kelahiran tahun 94. Damai mengenal dia sebagai member dari K-pop girl group Miss A ya. Oke. Movie dia yang Asphalt itu bagus banget, Mai udah nonton ya. Oke. Mai pertama kali nonton dia di drama Dream High, itu dia masih, ampun, masih ada baby fatnya, masih cute banget ya. Oke, dan dia mendapatkan mendapat award Best Couple Award dan juga Best New Actress di drama Dream High gitu ya. Itu di tahun berapa tadi Mai bilang? 2010 gitu ya. Dan setelah itu Mai nonton dia di drama Gu Family Book di tahun 2013 sebagai Dam Yo Woo. Dari Gu Family Book dia dapat award Best Couple Award, Best Actress Mini Series ya. Keren ya. Setelah itu nonton dia di drama Uncontrollably Fond di tahun 2016 sebagai Noel. Dan setelah itu dia dapat award enggak itu 2000 enggak. Mungkin di sini ya, In Style Best Style sepertinya ya, karena itu di tahun 2016. Nah di tahun 2017 Mai nonton dia di drama While You Were Sleeping sama Lee Jong Sok. Oh, ini salah satu drama favoritnya Mai ya, sebagai Nam Hong Joo. Dan di sini dia mendapatkan lagi award Best Couple Award dan juga Best Actress di Wednesday and Thursday drama.
Makin banyak aja awardnya ya. Di tahun 2018 juga dia mendapatkan ini Most Popular Actress gitu ya. Nah di tahun 2019 dia berperan di drama Vagabond itu sebagai Go Harry ya. Ini dengan Lee Seung Gi gitu ya. Mai suka banget juga drama ini. Dia mendapatkan award Best Couple Award lagi dan juga Best Actress. Tuh, keren kan? Nah setelah itu Mai nonton dia di drama Startup di tahun 2020 dengan Nam Joo Hyuk nih. Dia berperan sebagai Lee Yumi di drama sebentar. Dia berperan sebagai So Dalmi di drama Startup di tahun 2020 ya. Ini kalau nggak salah Mai ada drama reviewnya, kamu bisa cek gitu ya. Mai suka banget juga dengan drama ini. Dan sudah itu Mai nonton dia di drama Anak di tahun 2022 sebagai Iyumi. Nah ini drama yang mind blowing banget. Kamu harus nonton juga dengan drama Anak ya. Dan dia mendapatkan Best Actress di situ. Mind blowing ya. Dan setelah itu Mai nonton dia di drama Duna di tahun 2023 sebagai Iduna. Mai penasaran akan dapat award macam apa dia sesudah drama Duna ini. Dan tahun depan dia ada To Be Announced drama judulnya Everything Will Come True sebagai Gayong. Drama seperti apa ini ya? Tentunya Mai akan nonton. What a total grade A piece of meat nature's gift to man. Stay slender, healthy and long hair please. Dia cantik banget, mau rambut pendek, rambut panjang. Cantik. Oke. Apart from being beautiful, she's very talented in dancing, singing, and acting. Of course, apa sih yang dia nggak bisa? Dan modeling ya, tentunya. She's definition of perfection. Aduh, banyak banget pujian buat kamu, Suzy. Mudah-mudahan drama kamu yang tahun depan akan sebagus drama-drama sebelumnya tentunya ya. Mereka selalu dukung Suzy. Dan next ini ada Yang Sejong, kelahiran tahun 92. Oke, Mai pernah nonton dia di drama mana kah? Kayaknya belum pernah ya. Iya, ini pertama kalinya Mai nonton dia di drama Duna. Oke, I really love his acting. Iya, matanya itu ya, intens banget matanya itu ya. Oke, Yang Sejong is really great actor. Ya, dia sebagai Won Jun di dunia bagus banget acting dia ya. Oke, very charismatic, elegant. His look is relaxing our mind. Ya, dan dia bagus banget mengekspresikan emosinya ya. Ya, Mai setuju banget nih. Mudah-mudahan nextnya bisa nonton dia lagi. Mai pasti inget ya sudah lihat Yang Sejong. Dan dia cocok banget ya peran sebagai Won Jun di Duna gitu. Oke, dan sampai di sini aja nih Mai mau kasih kamu drama review tentang drama Iduna. Dan Mai juga lupa bilang nih kalau drama Duna ini ada Dream Suite ya yang benar-benar meluncurkan lagu mereka yang judul lagunya The Whispering Spell. Ada MV-nya, kamu bisa nonton juga, amazing ya. Gak cuman grup di K-dramanya tapi di kenyataan pun diluncurkan juga MV-nya gitu ya. Suzy juga nyanyi 2 lagu ya. Yang pertama tadi ada Ordinary Days dan ini Undercover. Dan di watching list Mai ini ada drama Destiny with You, Behind Your Touch, A Time Called You, Boss Doll Mart, Heartbeat, dan Numbers. Doain Mai cepat selesai nontonnya biar bisa segera kasih kamu drama reviewnya. Dan makasih banget buat kamu yang sudah nonton drama review dari Miley dan udah ningkatin view-nya. Jangan lupa kamu tinggalin jempolnya please di setiap drama review yang kamu nonton, di setiap konten yang Mai sajikan di May TV 87. Dan juga jangan lupa kamu bisa bagikan link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya, terutama mereka yang ingin mendapat
referensi K-drama macam apa yang mereka harus tonton gitu ya. Dan jangan lupa juga kamu subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten yang Mai hadirkan di channelnya Mai. Oke, see you at the next K-drama review by Miley.